Oke, kemudian kita bandingkan dengan yang nomor 2. Ya, kita bandingkan dengan yang nomor 2. Di sini kita pakainya kadoka ya. Karena apa? Nah, ini alasannya. Misalkan ashita, ada contoh kalimat. Ashita Jakarta iku kadoka wakarimasen. Nah, iku kadoka ya di sini. Coba lihat, perhatikan bedanya kalimat yang atas dengan kalimat yang bawah nih ya. Yang atas ada kata tanya, ikutsu. Kemudian di sini juga ada itsu. Pokoknya salah satu dari kata tanya yang sudah kita bahas tadi. Nah, sementara yang di sini itu tidak ada kata tanyanya. Di sini hanya kata kerja jishokei ya, plus kadoka. Nah, jadi itu bedanya. Untuk artinya sendiri ya, apakah besok pergi ke Jakarta? Saya tidak tahu. Awas, ini koma ya, karena ini satu kalimat. Jadi latar belakangnya ini ditanya dulu, besok pergi ke Jakarta atau tidak? Nah, dijawab, apakah besok pergi ke Jakarta atau tidak? Saya tidak tahu. Ya. Nah, ada timbul pertanyaan, ketika sudah diartikan ternyata ada ini, apakah ya? Apakah kan itu kata tanya sensei. Nah, dalam bahasa Jepang, apakah itu tidak masuk dalam kata tanya. Kenapa? Karena apakah dalam bahasa Jepang tidak dimasukkan ke dalam satu kosakata. Nggak ada kosakata apakah di Jepang gitu. Coba kalian lihat di sini, apa yang diartikan apakah? Kotoba mana yang diartikan apakah, kan nggak ada gitu. Jadi ketika kalian bertanya menggunakan pertanyaan bahasa Indonesia yang ada apakahnya, itu bahasa Jepangnya nggak ada. Misalkan, apakah kamu suka musik? Kan bahasa Jepangnya nggak ada naninya misalkan ya. Tapi langsung, ong ga ku ga suki desu ka? Ya. Di sini ada apakah nggak? Nggak ada kan. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa apakah ya itu tidak masuk ke dalam kata tanya ketika dia ada di bahasa Jepang. Jadi mungkin hanya diwakilkan oleh ka aja gitu. Apakah di sini? Dan ini pun ketika di sini itu bisa ada bisa enggak gitu. Ketika kamu ngartiin besok pergi ke Jakarta atau tidak, saya tidak tahu, itu juga udah sah. Atau di sini apakah suka musik boleh dimasukkan, kamu cuman artikan suka musik pakai intonasi gitu kan, itu juga udah betul gitu. Jadi jangan sampai salah ya, ketika kamu mau bikin kalimat bahasa Jepang terus ada apakah, berarti itu ada kata tanyanya. Nah, itu enggak ada kata tanyanya ya. Jadi di sini apakah kita jangan anggap kata tanya. Oleh karena itu di sini itu iku kadoka, bukan iku ka ya. Nah, kemudian perbedaan yang satunya lagi ya. Kalau misalkan yang atas itu benar-benar di sininya itu seperti kata tanya ya, kapan pergi ke Jepang, kapan, atau di sini kursi ada berapa buah, di sini kan udah jelas gitu ya kata tanyanya ya. Kalau yang kadoka itu bisa kita artikan antara iya atau tidak gitu. Artinya kan pergi ke Jakarta atau tidak. Nah, ini kadokanya tuh di sini. Antara iya atau tidak. Ya. Nah, di sini kan kita sudah tahu perbedaannya, kapan kita harus pakai ka, kapan kita harus pakai kadoka. Ketika ada kata tanya di kalimatnya kita pakai jishokei plus ka, ketika tidak ada kata tanya di kalimatnya kita pakai dosi jishokei plus kadoka. Nah, sekarang kita bahas yang bentuk takeinya.
Ini kan ada yang take juga ya. Itu untuk apa takenya sensei? Ya untuk sesuatu yang sudah dilakukan atau sesuatu yang lampau. Misalkan itsu asa gohan o tabeta ka wasuremashita. Atau misalkan jangan itu deh. Kita pakai yang tadi nanji asa gohan o tabeta ka wasuremashita. Jam berapa tadi makan pagi? Saya lupa. Ya, atau ya lupa gitu. Asa gohan o tabeta ka. Nah, di sini kan bentuk lampau. Kenapa bentuk lampau? Karena tadi nanji jam berapa makan tadi pagi ya. Oke. Paling saya ada yang mau dicuy di sini ya. Penerjemahkan kata kerja bentuk lampau ya. Itu harus hati-hati ya. Atau menerjemahkan kata lampau itu harus hati-hati. Ketika dia tidak ada keterangan waktunya, itu biasanya ada keterangan yang menandakan bahwa itu lampau. Di sini itu tadi ya. Kalau misalkan ada keterangan waktunya, biasanya misalkan ada keterangan waktunya, kesa, nanji ni okita ka, okita ka wasuremashita. Tadi pagi bangun tidur jam berapa? Okitaka wasuremashita. Nah, ketika ada keterangan waktu kan ada nih, tadi pagi bangun tidur jam berapa? Saya lupa. Nah, kalau di sini kan tidak ada yang menunjukkan kata keterangan waktu ya, tidak ada. Jadi lampaunya itu pakai ini nih, tadi. Ya. Karena kenapa tadi di sini penting? Karena kalau misalkan kita nggak tahu ininya ya bahasa Jepangnya, jadi kita mau translate bahasa Indonesia ke bahasa Jepang gitu. Kalau tidak ada tadi, orang nggak tahu kalau misalkan jam berapa makan pagi saya, jam berapa makan pagi saya lupa. Nah, orang tidak akan tahu bahwa makan itu udah keterangan yang lampau gitu kalau tidak pakai tadi. Sementara kalau yang sudah ada kata keterangan waktunya, itu tidak usah lagi pakai tadi atau sudah atau apapun kata keterangan yang menyatakan bahwa si kegiatannya itu lampau atau sudah dilakukan ya. Karena di sini udah ada tadi pagi ya, nggak usah ada jadi tadi pagi sudah bangun tidur misalkan. Tadi pagi sudah bangun tidur. Nah, sudah di sana itu tidak diperlukan. Karena apa? Karena sudah ada tadi pagi kata keterangan waktunya. Jadi banyak jisusei yang selalu menerjemahkan kata kerja lampau itu selalu pakai sudah meskipun sudah ada kata keterangan waktu. Misalkan tadi pagi sudah makan. Apakah salah? Tidak. Cuman di sana itu terjadi pemborosan kata gitu. Tidak efektif jadinya. Tadi pagi saya makan. Udah pasti ketahuan itu lampau. Karena apa? Karena ada tadi pagi. Tapi kalau tadi paginya tidak ada, harus ada sudah. Kenapa? Karena kalau misalkan kita nyebut saya makan doang, kita nggak akan tahu bahwa saya makannya itu sudah lampau gitu. Kita hanya akan tahu kalau kita menambahkan kotoba yang mengisyaratkan bahwa itu sudah terjadi. Artinya ya tadi saya makan atau tadi sudah makan gitu. Sudah makan di sana baru boleh pakai sudah gitu. Biar tidak menjadi pemborosan kosakata aja ya. Hai. Nah, jadi si bentuk ta ini untuk menggambarkan waktu yang sudah lampau saja fungsinya. Kemudian yang di nomor 2, apakah sama atau tidak? Ya sama saja gitu. Untuk contohnya misalkan Yube
Misalkan Agusu sangwa Agusu alah sangwa misalkan pati. Ini kita kadoka ya. Kok titik sih koma. Wakarimaseng. Nah, kita kadoka. Kenapa kita kadoka? Yang pertama, kenapa ini bentuk K? Karena ini ada UB ya. Kemudian yang kedua, kenapa kadoka? Tidak ada kata tanya di sini. Jadi artinya tadi malam Agus datang ke pesta atau tidak? Saya tidak tahu. Ya. Tadi malam udah jelas ya. Nah, di sini kesan iya atau tidaknya, nah ini ya kesan kadokanya nih. Datang atau tidak. Ya, jadi si kadokanya itu nambahin ini nih, kesan ini. Atau tidak. Bisa juga ada kadoka yang menambahkan kesan sudah atau belum. Misalkan asa gohang o tono sangwa asa gohang o tabeta kadoka kite kudasai. Nah, di sini artinya bisa jadi bukan iya atau tidak, tapi Tono sudah makan pagi atau belum. Jadi untuk take itu bisa iya atau tidak, bisa sudah atau belum ya si pengertiannya. Si kadokanya itu bisa jadi sudah makan pagi atau belum. Tolong tanyakan. Hai. Oke, mungkin segini ya. Jadi untuk yang kadoka artinya bisa iya atau tidak. Untuk yang lampau ya, bisa sudah atau belum. Tapi kalau yang jishoke ya tetap ya di sana hanya ada satu arti iya atau tidak. Untuk kejadian yang belum terjadi atau akan terjadi. Ya. Jadi silahkan nih latihan nih. Dua ini ya. Kadoka wakarimaseng. Doshi jishoke atau take ka wakarimaseng dan doshi jishoke atau take kadoka wakarimaseng.